Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala memberikan nasihat kepada kita semuanya. Beliau mengatakan, wahai para hamba-hamba Allah, renungkanlah, fikirkanlah terkait dengan cepatnya hari-hari dan juga malam-malam ini berlalu. Dan ketahuilah, sesungguhnya cepatnya malam dan hari ini berlalu berbarengan dengan umur-umur kita yang semakin berkurang, dan akan ditutup, akan dilipat lembaran-lembaran amalan-amalan kalian. Maka bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah dengan melakukan amal-amal yang saleh sebelum kesempatan yang baik ini habis. Dan kita jamaah yang dirahmati oleh Allah sedang berada di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan beliau mengingatkan kepada kita supaya bercepat-cepat untuk istighfar, bertaubat, dan melakukan amal soleh sebelum bulan Ramadan ini habis. Ibadallah, wahai para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, pada waktu yang lalu kalian sedang menunggu hadirnya bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Wal yauma, akan tetapi sekarang kalian akan meninggalkannya dengan apa-apa yang kalian tinggalkan pada hari-hari di bulan Ramadan. Ramadan akan menjadi saksi atas kalian terhadap apa-apa yang telah kalian amalkan. Maka sebuah kebahagiaan, atau bisa katakan selamat, bagi siapa saja yang Ramadan menjadi saksi baginya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan. Puasa bisa menjadi sebab syafaat bagi dirinya untuk masuk ke dalam surga dan terbebas dari api neraka. Akan tetapi celaka atas orang yang Ramadan bersaksi atas dirinya, Ramadan bersaksi atas dirinya di hadapan Allah dengan kejelekan ataupun keburukan. Ramadan akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas peremehan yang dilakukannya dan juga penyia-nyiaan yang terjadi pada bulan Ramadan. Maka barang siapa yang telah berbuat baik di bulan Ramadan ini, maka hendaknya dia menyempurnakan kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan di bulan Ramadan ini, maka hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wal amali salih, dan melakukan amal saleh dari hari-hari yang masih tersisa ini. Karena bisa jadi Ramadan ini tidak akan kembali lagi kepadanya pada Ramadan tahun akan datang. Maka tutuplah bulan ini dengan kebaikan dan lanjutkanlah melakukan amal soleh yang telah kalian kerjakan di bulan Ramadan ini di hari-hari atau di bulan-bulan yang lainnya. Karena sesungguhnya Tuhannya bulan itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak cuma hadir pada bulan Ramadan saja, sehingga
ibadahnya cuma di bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melihat kalian dan akan menyaksikan kalian di seluruh hari, di seluruh bulan, dan di setiap waktu. Jadi tidak cuma hanya di bulan Ramadan saja. Dan Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk beribadah kepadanya sepanjang hidup. Barang siapa yang menyembah bulan Ramadan, ketahuilah sesungguhnya bulan Ramadan itu akan hilang dan juga akan binasa, akan habis dan akan selesai. Namun barang siapa yang menyembah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati, maka lanjutkanlah, teruskanlah di dalam beribadah kepadanya di seluruh hari-hari yang ada. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa inna ba'dhan nas, karena sebagian manusia yata'abbaduna fi syahri ramadhani khassah, mereka hanya mau beribadah kepada Allah pada bulan Ramadan saja. Fayuhafidhuna fihi 'ala shalawati fil masajid, mereka menjaga di bulan Ramadan itu salat 5 waktu di masjid-masjid dengan berjamaah. Wa yukthiruna min tilawatil Qur'an, mereka juga memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Wa yatasaddaquna min amwalihim, dan mereka pun memperbanyak sedekah mereka di bulan Ramadan. Fa idza intaha Ramadan, tapi jika Ramadan telah selesai, takasalu 'anit ta'ah, mereka bermalas-malasan dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rubbama tarakul jumu'ata wal jamaah, bahkan terkadang yang tadinya mereka menjaga salat 5 waktu termasuk Jumatnya, termasuk jamaahnya di bulan Ramadan, ketika Ramadan telah selesai, terkadang mereka meninggalkan salat Jumat dan juga jamaah. Fahaddamu ma banauhu, kalau demikian maka mereka telah merobohkan apa yang telah mereka bangun. Wa naqadu ma abramuhu, dan mereka telah melepas apa yang sudah mereka ikat dari amal soleh itu, ataupun telah mengurai dari apa yang telah mereka jalin dari ibadah selama Ramadan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menyangka bahwa apa yang mereka lakukan atau kesungguhan yang mereka lakukan di bulan Ramadan dapat menghapus dari kejelekan ataupun dosa-dosa besar dengan meninggalkan kewajiban dan melakukan hal-hal yang haram selama 1 tahun itu. Namun mereka tidak tahu sesungguhnya pengampunan dosa pada bulan Ramadan dan juga yang lainnya untuk perkara-perkara yang jelek adalah dikaitkan dengan menjauhi dosa-dosa yang besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, seandainya kalian mau meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk melakukannya, yang kalian dilarang darinya, nukaffir ankum sayiatikum, kami akan ampuni dosa-dosa dari kalian. Lihat dalam surat An-Nisa ayat 31, Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan, apabila kalian mau meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, nukaffir ankum sayiatikum, kami akan ampuni dosa-dosa dari kalian. Nabi SAW juga mengatakan as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, 1 Jumat dengan Jumat yang lainnya, wa ramadhanu ila ramadhan, 1 Ramadan dengan Ramadan yang lainnya, kafaratun lima bainahunna, bisa menjadi pelebur dosa antara keduanya. Idza ujtunibatil kabair, dengan syarat jika dosa-dosa besar itu ditinggalkan.
Namun sayangnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah Ramadan selesai, tidak sedikit orang yang kemudian kembali meninggalkan sholat 5 waktu. Maka jika seperti ini, inna ijtihada haula'i fi Ramadan, sesungguhnya kesungguhan mereka di bulan Ramadan la yanfa'uhum syai'a indallah, tidak akan bermanfaat sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idahum atba'uhu bil ma'asi, apabila mereka mengikuti perbuatan yang sudah mereka lakukan di bulan Ramadan dari amal soleh dengan melakukan kemaksiatan, min tarkil wajibat wa fi'lil muharramat, baik dengan meninggalkan kewajiban ataupun melakukan hal-hal yang diharamkan. Qad su'ila ba'du salaf an qaumin yastahiduna fi syahri Ramadan. Sungguh sebagian salaf pernah ditanya tentang suatu kaum yang mereka bersungguh-sungguh di bulan Ramadan saja. Fa idza in qadha dayya'u wa asa'u, namun ketika Ramadan telah selesai mereka menyia-nyiakan kewajiban, wa asa'u, dan mereka melakukan dosa, melakukan kejelekan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Faqal, maka apa yang dijawab oleh salaf ini? Bi'sal qaumi la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sejelek-jelek kaum, sejelek-jelek orang adalah mereka yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya di bulan Ramadan. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menjadi orang yang di bulan Ramadan bersemangat di dalam beribadah. Demikian pula setelah Ramadan selesai kita pun masih tetap semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena man arafa Allah, barang siapa yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, khafahu fi kulli zaman, dia akan takut kepada Allah di setiap waktu, di setiap zaman. Tidak cuma Ramadan kemudian beribadah, menjaga sholat 5 waktu, bersedekah, demikian pula membaca Al-Quran dan amal ibadah yang lain. Tapi ketika Ramadan selesai pula apa yang mereka kerjakan. Wal'iyadzubillah. Sebagian manusia terkadang mereka berpuasa pada bulan Ramadan, sholat pada bulan Ramadan, mereka menampakkan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan, tapi bukan karena keimanan dan juga mengharap pahala dari Allah. Tapi mereka lakukan itu karena ingin mencari pujian dari masyarakat, biar dilihat bagus di masyarakat. Maka ini tentu tidak dibenarkan. Ini tidak dibenarkan. Kalau demikian, maka seakan-akan dia menganggap Ramadan itu sebagai penjara yang memiliki waktu, yang dia menunggu waktunya habis, kemudian setelah habis dia akan kembali kepada kemaksiatan dan perkara yang haram. Wal'iyadzubillah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bagian yang terakhir ini beliau mengatakan, wal mu'minu yafrahu bintihai syahri li'annahu ista'malahu fil ibadati wat ta'at fahuwa yarju ajrahu wa fadailahu. Seorang mukmin akan merasa bahagia dengan habisnya bulan Ramadan karena dia telah puas, telah penuh menggunakan waktu-waktu di bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah dan melakukan ketaatan, dan dia tinggal menanti pahala dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala dari ibadah yang telah dia lakukan. Wal munafiku, adapun orang munafik, yafrahu bintihai syahri liyantaliqa ilal ma'asi wasyahawat
Namun bagi orang munafik, dia akan bahagia dengan selesainya bulan Ramadan agar segera bisa kembali kepada kemaksiatan dan juga syahwat yang telah biasa dia lakukan, yang mana selama Ramadan dia terhalangi, tidak bisa melakukannya. Walidzalika, oleh karena itu, seorang mukmin dia mengakhiri Ramadannya dengan melakukan istighfar, bertakbir kepada Allah dan juga beribadah. Wal munafik, adapun orang yang munafik, yattabi'uhu bil ma'asi, dia akan mengikuti atau mengakhiri Ramadannya dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini adalah pesan dan juga nasihat dari Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala di pelajaran yang ke-27.